Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa Magister IPS yang saya hormati dalam mata kuliah asesmen pembelajaran IPS, pada kesempatan kali ini saya ingin mengantarkan untuk kesuksesan selama satu semester kita belajar bersama dengan model andragogi. Yang pertama, bahwa tatap muka ini kalau menurut aturannya 16 kali pertemuan ini diambil 2. Untuk yang pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan terakhir adalah untuk ujian semester ujian akhir semester. Yang kedua, saya akan mengantarkan, karena pertemuan kemarin kita menggunakan Zoom, Google Meeting pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit sebagai pengantar. Yang pertama tentang book chapter Nanti di pertemuan ke-7 ini kemarin berarti sudah pertemuan pertama Pertemuan pertama Bapak Ibu sudah memilih tema-tema topik-topik yang akan kita wujudkan dalam bentuk book chapter. Itu mengandung nilai strategis, karena di S2 itu adalah outcome-nya pada produk, bisa jurnal ilmiah, bisa book chapter, maupun bisa bentuknya publikasi internasional. Tiga-tiganya bisa kita lakukan secara bersama-sama, tapi khusus untuk mata kuliah kita akan kita wujudkan dalam bentuk book chapter. Nah, pada tahun yang lalu ini hanya contoh saja book chapter yang sudah kita hasilkan. Saya izin. Nah, ini pembelajaran atau pengembangan asesmen pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini penulisnya adalah para mahasiswa para mahasiswa. Kemudian ini cukup tebal karena disusun oleh 20 mahasiswa 20 mahasiswa. Ini hanya sekedar contoh saja contoh. Nah, ini pendekatan teori dan praktek. Ini kebetulan di setiap 1 tahun sekali itu ada uji kompetensi untuk penulis untuk penulis non fiksi dan editor. Kebetulan karena saya sudah mendapatkan sertifikat editor, maka kemudian para mahasiswa yang menyusun, kemudian saya mengeditori tulisan dari mahasiswa Saya kita kolaboratif gitu. Nah, ini contohnya chapter-chapter yang sudah dibagi-bagi kemarin diwujudkan dalam bentuk satu chapter Satu chapter ini termasuk cukup tebal. Nanti kita bagi menjadi 2 buku ini. Jadi kalau beli satu buku ini 150, mungkin kalau dibuat 2 mungkin hanya sekitar 70 Cukup tebal karena menggunakan hard copy, karena ketebalannya cukup lumayan begitu Nah, ini kemudian kita sudah mendapatkan ISBN. Nah, ini ISBN sudah kita catatkan, sehingga Bapak Ibu sebelum perkuliahan selesai ini insya Allah Pak Dr. Kusno itu sudah punya rekanan untuk penerbitan itu. Nanti mungkin sekitar pertemuan ke-10 kalau insya Allah lancar, ini bukunya sudah jadi. Nah, buku jadi bisa diajukan untuk KUM juga Kemarin kebetulan di kelas ini yang menyusun itu mau naik pangkat ini Pak, kami butuh bukunya. Nah gitu. Bukunya kemudian juga
apa namanya kita pesankan ya. Ini karena sudah ada ISBN. Kebetulan juga untuk akreditasi ini dipakai termasuk di prodi dan universitas. Berapa karya mahasiswa yang sudah dihasilkan. Nah, ini kan termasuk karya yang strategis ya. Strategis. Ini penulis-penulisnya ya. Penulis-penulisnya nanti kita menggunakan template ya, bukan template. Ini sudah ada penulisnya. Nah, ini hanya contoh saja. Ya begitu. Ini saya nyumbang satu tulisan juga sekaligus juga sebagai editor ya, sebagai editor. Saya kira begitu. Kemudian template-nya ya. Template-nya saya tunjukkan. Kebetulan ini kemarin sudah pertemuan pertama sudah langsung saya kirimkan di dalam grup ya, WA grup. Ya, ini template-nya. Template-nya kebetulan kemarin saya ikut membeli produk. Ini produknya ada sekitar template itu bisa sampai 150 template, tapi mungkin kita sepakati saja template-nya ini. Nah, template jadi nanti makalah yang Bapak Ibu susun ya, Ibu susun itu nanti tinggal copy paste ke sini saja. Nah, itu paste ke sini. Nah, nanti tinggal judulnya apa ya. Kemudian ini tinggal ditumpangi saja masuk ke sini ya, penulisnya misalnya Darojat. Kalau penerbitnya kan ini kosongi ya, dikosongi karena nanti mau diterbitkan tersendiri ya, terbitkan sendiri. Nah, ini maksudnya template secara manual. Nanti bisa kita gunakan juga book chapter yang model online ya, online. Tapi karena ini kepentingannya mau diterbitkan, jadi kita menggunakan template. Template-nya ini bisa kita rubah ya. Bisa kita rubah. Ini kosong dulu yang lembar kedua dikosongin. Penerbitnya, kata pengantar ya mungkin secukupnya silakan, daftar isi silakan. Nah, ini sudah sesuai dengan template. Kemudian judulnya penulis. Nah, tinggal mengikuti saja, dikopikan nanti ditaruh di sini sudah terbentuk sendiri begitu. Sudah sesuai template. Baik, ini yang kedua. Kemudian ya, diharapkan pada kembali ke on class ya, kembali ke on class pada topik ketujuh atau pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh ini harapannya book chapternya sudah terkirim ke sini ya pada pertemuan 7. Nanti saya buatkan tempat untuk menampung atau tempat untuk menerima semua kiriman file-file yang Bapak Ibu kirimkan. Semuanya nanti tersini di sini, kemudian nanti kita compile bersama. Mungkin sekitar 1 pekan lah selesai, kita kirim ke penerbit. Jadi di UTS pertemuan ke-8, kemudian pada pertemuan 9 atau 10 mudah-mudahan sudah jadi. Nah, itu sudah jadi buku. Nah, itu. Baik itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan presensi ya, karena memang presensi ini menggunakan 2 jalur. Jadi kalau jalurnya kan jalur yang ini on class. Jadi ini kalau jalur on class itu dipakai untuk audit. Audit lah ini. Diharapkan nanti setiap mahasiswa melakukan self enroll sendiri atau self record ya, self record. Jadi artinya mengisi absensi sendiri. Nah, kalau kesulitan tidak bisa masuk, ini artinya nanti bisa dibantu sebenarnya. Pak, saya kesulitan tidak bisa masuk. Kelemahannya mungkin karena belum sistemnya belum belum match, mungkin begitu ya, sehingga ini masih kosong. Nanti dosennya bisa membantu untuk melakukan bantuan mengisi absensi. Kemudian kalau yang ini karena kuliahnya di hari misalnya kemarin hari Sabtu ya, ini baru self enroll hari Sabtu, itu biasanya agak kesulitan, belum sinkron hari ini, belum sinkron. Jadi intinya tidak bisa kita komunikasikan. Untuk absensi ini dihitung
nanti untuk jaminan mutu apakah memang pembelajaran berlangsung apa tidak, ini kan sudah bisa untuk bukti ya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ya terkait dengan RPS, nanti kita bersama-sama dengan Ustadz Dr. Kusno langsung masuk dalam kelas. Nanti mungkin kita menggunakan pembelajaran andragogi. Nanti untuk kaitannya dengan software, saya hanya menggunakan mungkin 3 software, SPSS, kemudian Itemman, kemudian yang kedua Anates. Saya kira di antara 3 hal software itu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah akrab ya, sudah akrab. Begitu. Teriring doa semoga Bapak Ibu semuanya sukses ya fid dunya wal akhirah. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ini sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.